Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita telah sampai pada hari ketiga Daurah Tskubah dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu hal-hal buruk yang terjadi, alhamdulillah, tanpa kekurangan suatu apapun, baik peserta maupun Ustadz dan teman-teman Tskubah sebagai tuan rumah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, teladan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, dan juga bersama kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama untuk sesi terakhir ya, materi ke-6 pada hari ini, pada rangkaian Daurah Tskubah kali ini, izinkan ditutup moderator oleh panitia, dan juga nanti kultum terakhir kalau sempat juga oleh panitia, kemudian ta'arufnya juga panitia. Terus tapi bersih-bersihnya nggak cuma panitia ya, makan-makannya juga bareng-bareng. Oke, materi terakhir kita bertemakan ukhuwah Islamiyah, dan insya Allah akan juga dibawakan oleh Ustadz Irsyad Syafar. Kita mohon maaf sudah terlambat dari jadwal, tapi ya insya Allah semoga tidak mengurangi apapun kekhusyuan dan juga bobot materi. Jadi langsung saja saya persilakan kepada Ustadz untuk memulai dari panitia nggak ya? Aman lah ya di belakangnya. Ya Ustadz, waktu dan persilakan Ustadz. Sudah 1 jam materi full, bisa Ustadz insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nashhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah dan akhwat rahimakumullah, ini materi terakhir dari rangkaian materi kita selama daurah. Setelah kita mengetahui di awal problematika umat Islam dan membincangkannya mungkin di masing-masing kelompok, banyak sekali yang mesti dilakukan untuk menyelesaikan problematika umat Islam yang begitu luas dan beragam dan banyak cabang. Di antaranya yang pasti tentunya umat kita mesti giring. Diri kita mesti kita giring untuk merapat dan mendekat, berpegang teguh dengan Al-Quran. Semakin dekat umat ini dengan Al-Quran, peluang untuk menyelesaikan atau bahkan sebagian problematika itu bisa selesai sendirinya. Ada yang butuh sentuhan-sentuhan, tidak terlalu banyak juga bisa selesai apabila umat itu didekatkan dan disambungkan dengan Al-Quran. Apabila kita juga semua sama-sama berpegang teguh dengan referensi yang sama. Bila acuan, standar, dan referensi kita sama, maka perbedaan-perbedaan bisa diminimalisir. Tapi kalau tidak sepakat dengan acuan dan standar yang sama, maka tidak akan pernah ada persamaan, persatuan. Kita dan umat Islam ini bila disibukkan dengan kebaikan, maka potensi kita tidak akan perlu terpakai untuk keburukan. Energi kita nggak perlu dihabiskan untuk keburukan. Karena banyak umat yang potensinya tidak terarahkan kepada kebaikan, akhirnya banyak yang sibuk dengan keburukan.
Karena banyak umat kita ini nganggur, tidak bekerja. Para ulama mengatakan batalion yang nganggur suka iseng biasanya. Ya, komunitas yang nganggur suka iseng, nggak ada pekerjaan. Di negara-negara yang tingkat pengangguran tinggi, orang-orang iseng banyak sekali. Ya. Jadi bila disambungkan umat dan kita semua kepada Al-Quran, banyak permasalahan bisa kita selesaikan. Menyambungkan ini yang perlu banyak warna dan ragamnya ini. Al-Quran sudah terlanjur terpinggirkan, hujuran Al-Quran. Kemudian juga akhlak mulia yang sudah kita sampaikan, dan ketika bermuamalah, ketika berinteraksi sama muslim, bila itu juga dibangun dengan baik, maka banyak permasalahan umat juga selesai. Banyak permasalahan umat yang terselesaikan dengan akhlak mulia. Apabila kita beraktivis dakwah, juga umat Islam, tokoh-tokoh Islam juga mengerti dan memahami skala prioritas dalam bekerja, maka juga banyak permasalahan yang tidak perlu hadir, tidak perlu muncul. Dulu-dulu mungkin kita nggak ada mendengar atau merasakan ini pertikaian di negeri kita tentang Idul Fitri, Idul Adha, Ramadan. Sekarang udah jadi ngetren, sehingga kadang akhirnya menjadi kebiasaan saja. Ini karena banyak orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tokoh, pintar dan sebagainya, sulit mengambil, tidak mau mengalah gitu. Kalau Ramadan Idul Fitri itu Anda menyaksikan hanya tinggal satu aja lagi, Muhammadiyah aja lagi. Kalau maulah Muhammadiyah itu mengalah, serentak seluruh tanah air laksanakan Ramadan, karena seluruh organisasi sudah seragam. Tinggal satu nggak seragam. Kalaulah mau mengedepankan persaudaraan, persatuan, skala prioritas, maka ini sebuah kebahagiaan sebenarnya. Amat disayangkan ketua MUI sekarang sudah di tangan Muhammadiyah, tapi sudah ketua Muhammadiyah jadi ketua MUI. Anak walaupun sekeluarga adalah Muhammadiyah tulen gitu kan, tapi dalam prinsip ini tidak sejalan dengan Muhammadiyah. Ya. Dia ada orang-orang yang mungkin belum mempertimbangkan prioritas dan skala yang penting di umat Islam. Nah, ini juga secara bertahap umat Islam mesti mengenal dengan baik fikih prioritas agar bisa, ya, setidak-tidaknya tidak berpikiran negatif kepada orang lain yang juga sedang bekerja. Banyak fenomena-fenomena yang semalam kita juga sudah kemukakan, ya. Hal-hal sepele yang tidak perlu dipertikaikan, dan bahkan perbedaan ini kemudian tidak jarang seperti saudara kita di Mesir berujung pembunuhan, pembantaian, ya. Masing-masing hanya bersandar ke sebuah dalil atau ijtihad terbatas, tapi ribuan nyawa umat Islam tidak pernah dipikirkan. Begitu juga di Syria dan di Irak. Nah, di materi terakhir ini sebagai pelengkap atau menambah apa yang sudah kita bicarakan. Tentu banyak lagi. Umat masih mesti dibawa naik kelas itu. Pengetahuan dan wawasan berislamnya mesti naik kelas. Mesti dibina dan diasuh, dibimbing, ya, dididik secara kontinu, ditarbiyah kalau dalam bahasa Arabnya, agar kemudian berproses untuk bisa saling mendekatkan diri, saling menyatukan potensi dan energi yang lebih dekat. Nah, salah satu yang kita butuhkan di kaum umat Islam adalah sikap persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, yang kebanyakan di tengah masyarakat itu apabila berbeda berarti lawan. Nah, itu nggak siap berbeda. Kalau berbeda pendapat berarti musuh. Ini ciri-ciri orang yang lemah biasanya. Orang yang jiwanya lemah, tidak kuat. Kalau terjadi perbedaan pendapat dalam sebuah forum, di luar forum itu akhirnya tetap musuhan.
Kalau para ulama biasa saja harusnya. Ya, para ulama mazhab masih tetap sholat di belakang ulama yang lain. Walaupun dia berbeda pendapat, nggak ada diulang sholatnya. Tapi kita, masyarakat kita yang terbiasa baca bismillahnya jahar, ketika ada imam mensirkan, diulang sholat di belakang. Sampai hari ini masih ada. Sampai hari ini. Ana salah satu ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat. Ada 295 pondok pesantren se-Sumatera Barat. Dan mayoritas itu pesantren-pesantren tradisional yang pakai sarung, yang santri-santrinya masih kalau di hari Jumat sering keliling ke tengah kampung bawa buntil minta bantuan beras gitu. Pondok dikelola secara tradisional milik keluarga. Nah, ini kalau kita pertemuan semuanya 2 hari, 3 hari sampai nginap misalnya ya, kiai-kiai pondok ini, Anda tahu betul kalau Anda imam ada beberapa kiai tidak sholat di belakang, dia bikin jamaah lain sendiri. Sampai masih kemarin yang terbaru sekitar 2 minggu menjelang ke Jepang ini, Muzakarah MUI Sumatera Barat juga menghadirkan beberapa kiai-kiai pondok. Oleh ketua MUI, Ana yang diminta imam maghrib kan? Beberapa kiai mundur dan bikin jemaah sendiri setelah kita selesai. Jadi sesuatu yang terlalu kalau bahasa sekarang perbedaannya lebay itu kan, nah, berlebihan. Bahasa gaul ya, biar kalau bahasa lain agak kasar jadi nanti. Jadi kalau agak dibilang lebay itu kiai masih cair juga suasananya kan. Padahal kalau dia imam kita tetap di belakang, nggak salah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan bersaudara kandung. Karena kata-kata ikhwah berasal dari kata-kata akhun. Akhun dalam bahasa Arab itu saudara-saudara. Kalau teman, shadiq, sahib, itu bahasa Arab. Ini akhun itu berarti seayah seibu. Sampai segitunya Allah membuat hubungan sesama kita orang-orang Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Persaudaraannya dibangun di atas landasan iman, sesama-sama muslim. Lihatlah bagaimana brother kita ini orang-orang Pakistan mempergaul kita atau bergaul dengan kita. Begitu dia tahu bahwa kita muslim, bukan main ya. Akrab sekali begitu ya. Kita belum tentu begitu merespon orang asing kalau hadir ke negeri kita. Karena kita tidak hadir dalam pikiran kita dan pemahaman kita dan kesadaran kita, orang muslim bersaudara. Ya. Kita rasakan dengan saudara mungkin lumayan hidup di mereka ya. Di Timur Tengah dan atau sampailah ke Pakistan, Bangladesh, sebagian mereka itu mungkin karena kehadiran ulama lumayan maksimal di sana. Ulama-ulama kaliber internasional banyak di sana. Barangkali itu mempengaruhi sehingga bersaudara itu mereka praktekkan. Kita kalau ada orang asing yang muslim hadir ke negeri kita belum tentu seperti itu tingkatannya. Padahal kalau sesama muslim berarti sudah saudara itu, layaknya mirip-mirip saudara kandung. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW itu tidak dimenangkan oleh pertolongan Allah saja. Rasulullah dalam perjuangannya, dalam dakwahnya dimenangkan oleh Allah bersama orang-orang beriman. Dialah Allah yang telah memenangkan kamu, mendukung kamu, membela kamu dengan pertolongannya dan dengan orang-orang beriman. Nabi dan Rasul butuh pengikut orang-orang beriman yang satu barisan, yang satu keluarga besar, yang satu sama lain punya hubungan yang dekat, akrab. Dialah Allah yang melembutkan hati mereka. Allafa baina qulubihim. Allah bikin hati mereka itu saling bersatu hatinya. Allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau kamu bayar dengan semua yang ada di muka bumi untuk membuat mereka akrab, tak mampu. Keakraban sesama muslim itu karena imannya, karena Islamnya. Walakin Allah allafa bainahum. Hanya Allah yang menyatukan hati-hati orang beriman. Innahu azizun hakim.
Jadi kita dipersaudarakan karena sesama muslim, sama orang beriman. Dalam surah Al-Fath Allah menegaskan bagaimana karakter para pengikut Rasulullah itu. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang bersama Muhammad yang beriman, mereka itu keras kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi ciri khas orang beriman, ciri khas orang muslim itu sama mereka saling menyayangi, tidak saling mencurigai. Itu yang kita katakan kemarin. Hukum asal sesama kita tuh apa? Assalamatu bainana wa bainahum minal muslimin, ya. Damai. Hukum asal sama kita orang Islam itu damai, selamat, tidak ada sesuatu pun yang dicurigai atau mencurigakan. Maka sesama orang muslim, sifat mereka yang dipuji oleh Allah pengikut Nabi Muhammad adalah saling menyayangi. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari, Rasulullah SAW menyebutkan perumpamaan orang-orang beriman. Innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'd. Orang beriman satu sama lain itu seperti sebuah bangunan, saling menguat. Lalu Rasulullah menyelang-nyelingi jarinya, kokoh begini, seperti satu bangunan. Kalau dalam hadis lain perumpamaannya seperti satu tubuh, kal jasadil wahid, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Kalau ada satu tubuh kita ini sakit, bisul di kaki, di tangan, luka, seluruh tubuh ikut demam dan ikut begadang, nggak bisa tidur. Begitu juga orang beriman. Begitu juga kaum muslimin. Di daerah mana ada mengalami duka, yang lain merasakan duka itu, ikut berempati, ikut membantu dan seterusnya. Itu ukhuwah Islamiyah. Nah, orang-orang beriman yang bersama-sama akan pasti kuat, dan yang sendiri-sendiri akan menjadi lemah. Itu sebabnya para penjajah setelah bubarnya khilafah Islamiyah, kita itu dipecah belahnya agar menjadi kekuatan yang semakin hari semakin lemah. Dulu dari Maroko sampai Merauke, satu nggak pakai paspor berarti kan, lalu dipecah belah. Indonesia pun bisa tidak tertutup kemungkinan bisa dibagi-bagi biar tidak jadi kuat. Orang-orang saudara-saudara kita di Aceh semangat ingin melepaskan diri dari NKRI, padahal rugi. Negara kecil pasti akan lemah. Negara kecil akan lemah sekali. Dan kemudian dibikin bermusuhan dengan tetangganya. Nah, ukhuwah atau persaudaraan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tadi diisyaratkan dalam surat Al-Anfal 62 dan 3. Allah yang membuat kita tuh bisa akrab. Allah yang membuat hati kita bisa jadi lembut. Walaupun kita mesti terus berusaha. Insya Allah dia akan sejalan dengan keimanan. Bila iman kita lagi naik, persaudaraan bisa dibangun. Bila iman kita turun, persaudaraan sangat mungkin melemah. Persatuan sangat mungkin berkurang. Ukhuwah adalah kekuatan iman yang menemukan perasaan simpati, emosi yang tulus, kecintaan, kasih sayang, penghargaan, penghormatan, dan saling percaya antara orang-orang yang terikat dengan akidah tauhid dan manhaj Islam yang abadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Maka nanti karakter orang yang bersaudara itu setelah ayat 10 di surat Hujurat, ayat 11 dan ayat 12-nya menyebutkan perbuatan-perbuatan yang tidak akan dikerjakan oleh orang-orang yang bersaudara. Tidak mencemeh, tidak mengejek, tidak berburuk sangka, tidak memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, tidak menggibahnya dan sebagainya. Itu
menunjukkan bahwa itu bukan perbuatan orang-orang beriman yang bersaudara. Ya, karena dia karunia dari Allah SWT bisa saja dicabut oleh Allah. Setan bisa memainkan hati kita, dibikin kita berburuk sangka atau bermusuh-musuhan, itu bisa dikerjakan. Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah pernah mengatakan, inna syaitana qad ya'isa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainakum. Setan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab, tapi dalam mengadu domba sesama kalian, itu tidak putus asa setan. Untuk disembah mungkin bodoh sekali orang yang mau sujud dan rukuk ke hadapan setan atau iblis. Tapi di adu dombanya kita ini tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Kenapa orang kadang bersaudara, berteman dekat, tapi sampai pada tingkat berbunuhan? Wayak surul haraj, karena tanda akhir zaman banyak pembunuhan pada sesama muslim, ringan saja membunuh saudara yang lain. Iblis sudah jauh perjalanannya di hatinya. Dan ukhuwah juga naik turun fluktuatif bersama iman. Iman kita membagus atau membaik, persaudaraan kita akan membaik. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bazzar dan Imam Baihaqi dalam sunannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Wajib mendapat cintaku orang yang saling mencintai, saling menyambung, saling mengunjungi, saling berbagi karena aku. Wajib, berhak. Jadi riwayatnya ada dua, ada haqqat, ada wajabat. Saling mengunjungi, saling menyambung, silaturahim, saling berbagi, saling menziarahi, itu berhak dan wajib mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah, maka nilai-nilai dan makna dari ukhuwah ini yang salah satu juga solusi dan jalan keluar yang mesti kita hadirkan dalam diri kita dan kita hadirkan kepada masyarakat muslim yang sekarang terkotak-kotak dengan organisasi, lembaga dan sebagainya, dan seperti yang kita katakan tadi, kadang cenderung menganggap lawan atau musuh. Saya sampaikan di tempat lain ya kemarin ini tidak sekali dua kali Anda dengar cerita seperti ini. Ada teman bertanya ke kawan Madura, berapa muslim di Madura? Berapa persen muslim di Madura? 90%. Sisanya apa? Sisanya Muhammadiyah. Iya, ada yang menyatakan seperti itu. Jadi segitunya itu dalam benaknya. Muhammadiyah itu bukan muslim apa. Atau seperti klaimnya NU Aswaja, yang Ahlussunnah wal Jamaah mereka saja. Yang Ahlussunnah wal Jamaah mereka saja, yang lain tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kan bukan membawa umat Islam bersatu. Ada hadis yang sebagian kawan-kawan juga semangat menyampaikannya, bahwa kaum Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, semuanya masuk neraka. Nasrani akan terpecah 72 golongan, semuanya neraka. Umat Islam akan terpecah 73 golongan, semuanya neraka kecuali satu. Nah, hadis ini banyak ulama hadis meletakkannya dalam babul fitan, dalam bab fitnah. Hadis ini yang urgensi ini maknanya tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.
Kan berbahaya sekali hadis ini. Orang kalau tidak hati-hati bahasa hadis ini pasti dia akan berupaya mengkondisikan bahwa yang satu itu saya masuk yang satu itu gitu. Atau jamaah saya masuk yang satu itu. Konsekuensinya nanti apa? Yang lain Kafir. katakanlah enggak gitu kan. Itu bahaya. Nah, pembahasan ini berbahaya kalau tidak hati-hati. Para ulama itu meletakkannya di hadis-hadis yang bersama dengan hadis-hadis fitnah. Hadis seperti ini kalau tidak hati-hati membahasnya justru memecah belah. Karena siapapun pasti akan berusaha untuk mencocokkan dirinya dan kelompoknya. Maka akan lebih ringan kalau memakai hadis lain yang lebih sahih, muttafaqun alaih. Hadis Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku masuk surga. Kenapa membuka dari jalur seluruh masuk neraka kecuali satu? Kan repot itu. Pakai hadis ini, seluruh umatku masuk surga kata Rasulullah. Illa man aba, kecuali yang enggak mau atau enggan masuk surga. Lalu sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Nah, siapa yang enggan Rasulullah? Rasulullah beritahu, man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang patuh kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba. Yang bermaksiat kepadaku berarti enggan masuk surga. Berarti silahkan mau organisasi mana saja silahkan taati Allah Rasulullah. Nah, berarti kita sama-sama masuk surga ini. Ini lebih melingkupi, menaungi, menyatukan ya, bukan mencerai-beraikan. Kalau hadis tadi itu kalau tidak hati-hati, kalau pembahasannya tidak lebih baik, justru pulang-pulang yang digunakan adalah si fulan tuh kayaknya nggak cocok dengan ini. Ajaran itu nggak pas, berarti itu masuk yang sesat. Ada yang berani itu mendefinisikan 72 itu apa adanya. Padahal Rasulullah tidak pernah juga menyebutkan nama. Sehingga organisasi itu masuk. Itu adalah kelompok-kelompok pecah belah. Nah, itu kan terlalu berani sekali sehingga dia sudah mengkapling orang lain di neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membangun peradaban baru di Madinah. Ada 3 yang Rasulullah lakukan. Maka salah satu yang sangat urgen sekali beliau lakukan adalah mempersaudarakan. Di samping bangun masjid dan membuat regulasi yang bernama Piagam Madinah, tapi salah satu pilar penting itu adalah mempersaudarakan. Karena umat tidak akan bisa diajak berjuang, tidak akan bisa diajak bekerja, tidak akan bisa diajak menyelesaikan problematika yang ada kalau umat bercerai-berai. Masjid nggak bisa dibangun kalau nggak bersaudara itu. Ya. Kalau di sebuah kampung bangun masjid, ini siapa panitia? Muhammadiyah. Maka yang kalah itu nggak ikut serta, itu gotong royong nanti. Terus sebaliknya. Sampai pada kurbannya juga. Kurban antar kemana? Ini nggak masjid kita sebelah ini, masjid kawan yang lain ini. Nah, kita masjid sana kita antar. Jadi peradaban baru tidak akan hadir, masyarakat baru tidak akan hadir, kekuatan Islam tidak akan muncul kalau tidak dipersaudarakan. Bahkan dahulu Rasulullah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor sampai kepada tingkat yang sangat-sangat pribadi sekali. Persaudaraannya seperti persaudaraan darah, saling mewarisi. Itu selama lebih kurang 3 tahun. Ya, saling mewarisi. Nah, kemudian baru nanti dihilangkan dengan turunnya surat Al-Ahzab yang mengembalikan persaudaraan itu lagi ke jalur darah. Nah, persaudaraan mereka ini saling berbagi harta dan kekayaan, saling menanggung beban, bahkan saling mewarisi seperti saudara kandung. Akha Rasulullah SAW bainal muhajirin wal ansar. Rasulullah mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar layaknya saudara kandung. Nah, ini salah satu contoh informasi bagaimana persaudaraan kandung mirip-mirip saudara kandung yang telah diaplikasikan oleh Salman dan Abu Darda. Rasulullah mempersaudarakan Salman dan Abu Darda. Jadi dipanggil Salman dan Abu Darda, itu dikumpulkan. Kamu Salman bersaudara dengan Abu Darda, ini saudaranya. Maka hubungannya itu seperti layaknya hubungan saudara kandung. Suatu hari Salman berkunjung ke rumah Abu Darda dan waktu dia datang, yang ada waktu itu Ummu Darda, istrinya Abu Darda. Maka disambutlah suaminya, saudara suaminya, dan dia tahu saudara suaminya, maka dia sambut.
Tapi waktu itu Salman melihat tampilan Ummu Darda ini dalam keadaan sedih, kayaknya susah hidupnya, tidak tidak ceria, tidak bersemangat. Langsung dia tanya, lihat persaudaraan. Secara normal biasanya orang Arab tidak berani atau sungkan menanya langsung istri kawan. Ini kan kalau sudah bersaudara ini suaminya dengan Salman. Ada apa ini? Masa Nuki? Kok begini penampilannya? Dijawab oleh Ummu Darda, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda, ini pengadun istrinya, nggak butuh dunia. Makanya saya kayak gini nih. Berarti hidupnya akhirat aja gitu. Nah sudah, habis itu datang Abu Darda menghidangkan makanan kepada Salman, saudaranya, ya, makan. Disuruhnya Salman makan. Kata Salman, makan, kamu juga. Kata Abu Darda, ini shaim, saya puasa. Langsung ketemu tanda yang disebutkan oleh istri tadi. Abu Darda itu tidak butuh dunia, hidupnya akhirat saja gitu. Saya puasa. Kata Salman, makan. Kalau enggak kamu makan, saya enggak makan. Jadi langsung dia memperbaiki intervensi. Kan saudara kandung tadi kan? Karena istri udah curhat nih, mengeluhkan suaminya. Makanya penampilan istri seperti itu. Makan. Kalau enggak kamu makan, saya enggak makan. Akhirnya Abu Darda batalkan puasanya. Dan ini puasa sunat. Karena buktinya Salman tidak puasa. Lalu nginap di situ. Kan saudara kandung. Nginap. Lalu Abu Darda suruh Salman tidur. Dia mau berdiri qiyamul lail. Dia nggak butuh dunia kan? Ditarik tangannya sama Abu Darda, sama Salman, tidur nih. Tidur. Belum tengah malam bangkit lagi mau salat malam nih Abu Darda. Ditarik sama Salman. Ya. Tidur nih. Tidur lagi kan. Bangun lagi sekali lagi. Tarik lagi, tidur. Dekat-dekat subuh baru dibangun. Bangun. Salat malam mereka berdua. Baru sholat subuh. Pagi itu dinasihatinya. Allah punya hak dalam dirimu. Keluargamu punya hak dalam dirimu. Dirimu sendiri juga punya hak. Tunaikan semua hak kepada pemilik haknya. Ini nasihat. Saudara kandung yang gini kan? Ini ukhuwah. Sampai berempati dengan situasi keluarganya. Hal-hal yang sangat kelihatan pribadi sekali gitu ya. Tentu kalau masyarakat yang seperti ini pola hubungannya dibina oleh Rasulullah SAW, proses dari sekian pergaulan sesama mereka, ada lebih kurang 3 tahun itu persaudaraan seperti itu. Ya betul, masyarakatnya sangat kuat. Nggak ada yang bisa mengalahkan tuh kalau pasukannya semua seperti saudara kandung. Pasti nggak ada yang rela kawannya mati, biar saya mati daripada dia. Itu kalau ukhuwah seperti itu. Bahkan yang sangat fenomenal itu Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Ini yang paling fenomenal ya. Yang dia Sa'ad bin Rabi' ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman, dia panggil Abdurrahman, ini harta saya semuanya, kita bagi 2. Bagi 2, bukan kasihnya 1/4, bukan kasih 1/3, bukan kasih 1%, tidak. Sampai hari ini sering anak ulang-ulang, sampai hari ini dan masih berlangsung setiap Ramadan datang. Tidak sedikit yang bertanya, berkonsultasi, Ustaz, boleh nggak saya bayarkan zakat ke abang kandung saya? Keluarganya susah, dia punya anak banyak. Jadi dia nanyakan, boleh nggak zakat ke abangnya? Nah, katakan kalau dia nggak dalam tanggungan kita, boleh berzakat. Kita sudah punya keluarga sendiri yang punya tanggungan. Dia punya tanggungan sendiri dan kita nggak menanggung biaya dia. Zakat ke dia boleh. Tapi seburuk itukah persaudaraan kandung kita sampai harus menunggu zakat menolong saudara abang kandung kita? Zakat itu kotoran orang beriman. Kotoran itu. Sebab kalau nggak kita keluarkan, harta kita kotor. Kalau kita keluarkan, bersih harta kita. Ya, kita keluarkan harta zakat, bersih harta kita. Masa kotoran kasih sama saudara kandung? Kasih sama orang jauh, kasih orang fakir miskin. Kalau kita orang beriman, saya tidak mau terima zakat. Ustaz, datang orang ke rumah kan, Ustaz saya bayar zakat. Oh maaf ya, saya nggak terima zakat. Tapi kalau hadiah saya terima. Zakat itu kotoran.
Orang beriman berusaha untuk menjadi muzaki, kan, menjadi pembayar zakat, jangan menjadi mustahik. Tapi kalau ada yang mustahik ya kita bantu. Kasih zakat sama orang lain. Kasih saudara kandung itu 25% dari harta kita. Kita sedarah masa. Nah, ini tidak saudara kandung aslinya. Bagi dua harta. Lalu apa kata Sa'ad? Istri saya dua. Kamu mana yang kamu sukai? Bukan dia langsung putuskan satu, tapi mana yang kamu sukai? Coba bayangkan. Tidak sederhana itu kebesaran jiwa, kebesaran hati. Mana yang kamu sukai, saya cerai. Habis masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Begitu Sa'ad bin Rabi' dengan Abdurrahman bin Auf. Bukan main. Abdurrahman bin Auf juga tahu diri. Persaudaraannya juga bagus. Bukan dia, alhamdulillah, terima kasih. Tapi dia juga responnya, respon orang yang berhati besar, bersaudara juga. Dia tahu perasaan orang lain. Maka Allah berkahilah hartamu, Allah berkahi keluargamu. Saya nggak butuh itu. Dullani ala suq. Tunjukkan saya pasar. Dia bisnismen dulu di Mekah. Antarkan saya ke pasar. Itu cukup. Nah, beberapa bulan setelah itu Abdurrahman bin Auf datang ke hadapan Rasulullah, sudah wajahnya sudah bersih, ada kayak berbedak gitu, sudah neci, sudah tampilan. Udah berdandan lah gitu ya. Rasulullah heran, ada apa ya? Abdurrahman bin Auf mengatakan dia sudah menikahi perempuan Ansar. Dia sudah ada rezekinya, sudah mampu bayar mahar, dan pasti sudah punya rumah, sudah menikahi. Nah, ini persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Barangkali kita tidak akan, ya belum akan sanggup untuk sampai ke level ini, tetapi kita dan umat Islam mesti kita hadirkan ini persaudaraan. Nah, persaudaraan yang seperti itu tentu tidak bisa. Ini sekarang kita 3 hari bersama sini, insya Allah bisa dekat. Tapi itu bisa hilang lagi seiring dengan kita nggak ketemu, kita tidak berjumpa, tidak bersama lagi. Maka persaudaraan itu dibangun di atas landasan iman. Lalu ada proses. Nah, kita ada agenda, kita ta'aruf ya di acara ini. Kita kenalkan diri kita siapa, kerja di mana, bahkan keluarga kita kenalkan, agar saling mengenal situasi dan kondisi masing-masing, yang kemudian bisa diharapkan saling memahami. Bahkan hal yang sangat spesial bisa kita dalam pergaulan yang kemudian lebih jauh, kita bisa tahu saudara kita sakit, demam, kekurangan, atau ada penghargaan, ada nikmat baru dia peroleh, kita juga bisa memberikan ucapan selamat dan seterusnya. Ada proses saling mengenal. Saling mengenal itu nggak bisa mungkin sehari 2 hari. Pertemuan-pertemuan yang kontinu, rutin, sama-sama membina dan menjalin hubungan yang baik. Itu yang akan menghadirkan saling mengenal, saling memahami. Bila sudah saling memahami, kita akan mungkin saling menyayangi, tahabu. Kata Rasulullah, kalian tidak akan beriman ya sebelum kalian saling menyayangi, saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, akan mungkin untuk saling berbagi kasih sayang dan sekaligus menolong dan saling menanggung beban. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Takaful, saling menanggung beban. Ya, bila ada saudara-saudara kita yang dalam kebutuhan, karena persaudaraan kita sudah kuat, seperti yang terjadi di masa Rasulullah, satu sayap kaki kambing bisa berputar di beberapa rumah. Dan sampai di rumahnya, ingat saudara sebelah yang miskin, kirim lagi, nggak jadi dia olah, nggak jadi dia makan. Kirim lagi sampai berputar dan kembali lagi ke rumah yang pertama. Saking saling memahami, saling menolong dan membantu. Nah, ini hanya akan hadir kalau ada proses yang berkesinambungan. Kalau daurah Kubani sekali setahun ya. Sekali setahun. Tentu kultumnya bersambung sekali setahun juga kan. Persaudaraan tentu tidak cukup dengan sekali setahun. Perlu ada momen atau agenda lain yang membuat kita saling lebih jauh, lebih kenal. Bahkan kita saling yasuddu ba'duhum ba'd. Bersama-sama kita menguatkan Islam.
satu sama lain adalah prajurit Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan mengurangi perbedaan pendapat dan bersatunya umat dalam satu payung ukhuwah Islamiyah. Ini barangkali ikhwah dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membangun persaudaraan Islam dengan menguatkan keimanan kita, kemudian saling mengenal, saling memahami, saling berkasih sayang, kemudian saling menolong dan saling menanggung beban. Tentulah itu hanya bisa diwujudkan kalau kita intensif bertemu, sekali sepekan, sekali 2 pekan. Kemudian intensif juga membicarakan Islam ini untuk kita selesaikan kepada umat yang lain. Maka komunitas, kelompok-kelompok yang hadir seperti itu lama-kelamaan akan terus mewarnai masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Irsyad Safar. Kita buka sesi tanya jawab ya. Yuk, silakan Mas Karim maju ke depan. Biar kedengaran akhwat. Antum yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, udah penjelasannya sangat lengkap. Di sini saya ingin tanyakan, seperti penjelasan Ustaz di awal-awal, kita itu diciptakan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada yang fujur, ada yang takwa. Nah, di sini kalau kita membahas muslim sama kafir, oke, itu jauh sekali. Dan ini kita membahas di ukhuwah Islamiyah yang sama-sama Islam, Ustaz. Ada yang fujur, ada yang takwa. Maksudnya tingkatannya ya teman-teman kita sendiri yang nggak begitu gitu misalkan, Ustaz. Nah, itu gimana kita caranya untuk Mengajak. nah, semacam mengajak begitu kan? Mengajak, oke, kalau mengajak kan watawasau bil haq kan, Ustaz. Kita mengajak yang hak. Tapi kalau responnya dari saudara kita ini sendiri itu gak bagus, Ustaz. Jadi seakan-akan kayak kita ngomong sehari semalam misalkan, tapi tetap aja, dan kita sampai mana batasannya kita bisa ngasih watawasau bil haq ini, bisa ngasih ajakan, dan batasannya sampai mana aja. Jadi biar kita gak over, gak terlalu sedikit, kan kita dipertanggungjawabkan, insyaallah. Oke, itu saya. Batas kesabarannya gitu ya. Iya. Jadi sampai apa kewajiban kita gitu loh, ngomongnya itu sampai mana. Oke, itu aja, Ustaz. Jazakumullah khairan. Satu. Kita semua Pak Ustaz. Mungkin ada hubungannya dengan prioritas juga ya. Nah, misalnya ada saudara atau kerabat ini kita tahu gitu, misalnya dia mungkin kita nggak berburuk sangka ya, misalnya dia memakai sihir gitu. Jadi yang mana yang didahulukan gitu? Apakah kita menjauhi atau kita menjaga silaturahim gitu? Nah, itu aja sih. Ya, jazakallah khairan katsiran. Ustaz, ada 2 pertanyaan. Pertama dari Mas Karim, bagaimana mengajak saudara kita sendiri, karena saudara kita sendiri ada yang levelnya berbeda, ada yang fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian kalau mengajak responnya tidak baik, sampai mana batasannya. Kemudian dari Mas Makrus, pertanyaannya terkait dengan fikih prioritas, kalau ada saudara atau kerabat yang dicurigai menggunakan sihir, perlu dijauhi atau malah didekati? Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama terkait potensi fujur dan potensi takwa itu ada dalam diri kita sendiri, ya. Di kita kedua-duanya ada, sebagaimana di saudara kita kedua-duanya juga ada, di semua orang ada. Setiap muslim potensi fujur dan takwa ada dua-duanya. Jadi Allah ciptakan dalam satu diri kita itu
kedua-dua potensi. Kalau kita sering sendirian, maka yang berpotensi besar berkembang dan terus meningkat potensi fujur. Karena kita akan kalah dengan setan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Alaikum bil jamaah." Kalian mesti berjamaah, mesti bersama-sama. Fa inna syaitana ma'al wahid. Setan itu bersama orang yang sendirian. Ya kalau kita sendiri kita kalah. Karena level iblis setan yang menggoda kita di atas kita satu tingkat biasanya. Tapi kalau kita sudah berdua, setan menjauh. Apalagi kalau udah bertiga, berempat. Itu butuhnya ukhuwah Islamiyah. Sehebat-hebat apa kita, setaat apapun kita, kalau lebih sering sendirian, jalan sendiri, setidak-tidaknya iblis tidak menjatuhkan kita kepada dosa besar, tidak. Bertahap iblis itu menjatuhkan seorang muslim itu. Harusnya dia kerjakan yang wajib, dikerjakannya yang sunat. Itu udah menang iblis itu. Itu cara penyermusan oleh iblis. Dia masih dalam ketaatan kesannya. Yang paling penting ditinggalkannya, yang penting dikerjakannya. Yang kurang penting dikerjakannya, yang penting ditinggalkannya. Itu sudah menang. Iblis itu ya bertahap dia. Terlalu bodoh kalau ada orang dari tingkat 100 langsung diterjunkan ke 0. Tidak ada itu. Biasanya bertahap iblis. Seorang muslim digesernya dari amalan-amalan yang sangat wajib dipindahkannya ke sunat. Itu cara iblis menggoda, menipu. Jadi orang taat kalau sendirian bisa jadi tidak langsung kepada yang dosa dia jatuh. Ya. Kuat iblis itu kalau kita sendirian. Nggak kuat kita menghadapinya. Walaupun tidak langsung jatuh ke maksiat. Jadi itu menjadi kaidah itu. Kadang itu yang kemudian berlangsung di tengah umatnya. Saya melihat kebiasaan di Betawi. Saya hidup lama di Jakarta 3 tahun waktu kuliah di Lipia Jakarta. Tapi di banyak tempat juga punya kebiasaan. Di banyak masjid saya lihat kalau sholat maghrib itu rakaat pertama kulil kafirun, rakaat kedua kul Allahu ahad. Ustaz Jelani pernah ketemu dalilnya? Sholat sunat subuh ya. Sholat sunat subuh kulil kafirun, kul Allahu ahad. Tapi sholat maghrib itu selalu. Awalnya tidak jadi perhatian bagi anak. Tapi lama-kelamaan banyak masjid, banyak musola itu terus. Tapi giliran zikir dari maghrib sampai isya zikirnya keras-keras ya. Ini yang wajib kurang berkualitas. Yang sunnahnya panjang selama itu, tidak adil. Jadi cara iblis menjatuhkan kita itu nggak langsung kepada kesalahan. Jadi potensi wujud dan bertakwa itu ada dalam diri kita. Kalau kita bersendirian saja, kita akan tumbang. Makanya perlu berdua, perlu bertiga, perlu berempat. Mesti berjamaah kata Rasulullah. Nah saudara-saudara kita tadi yang kita lihat bahwa dia tenggelam dalam dosa barangkali ya, bergelimang kesalahan, minim kebaikan. Itu karena kesendirian dia tuh. Maka kita mesti hadir bersama dia. Beberapa orang muslim mesti hadir atau menghadirkan dia dalam komunitas kita. Lama-kelamaan, sedikit banyak berkurang dia melakukan keburukan. Walaupun belum bertambah kebaikannya. Karena menambah kebaikan itu butuh keyakinan dulu dia. Butuh kepuasan pemikiran dulu. Yakin, puas dia, setuju dia, mungkin dia mau berbuat juga seperti kita. Tapi setidaknya bertambahnya interval waktunya atau jumlah waktunya bersama kita, berkurang perbuatan buruknya. Jadi saudara kita ini memang perlu jangan kita tinggalkan. Nah, orang memang tidak bisa serta-merta kita rubah. Tawasau bil haq tadi itu tidak bisa serta-merta. Hari ini baru kenal, besok kita udah suruh dan larang dia. Emang ente siapa nyuruh-nyuruh saya? Iya kan? Tabiat manusia pasti seperti itu. Baru akan mau patuh secara umum bila orang yang menyuruhnya yang dipercayainya. Yang menyuruhnya itu yang dia simpati atau bahkan idolanya. Kalau kita mau merubah sebuah kampung, rubah kiainya. Jangan masyarakatnya. Ya. Banyak ustaz berceramah ke sebuah masjid, dilihatnya ada kesalahan di masjid itu. Langsung dia doktrin jemaah itu. Namanya jemaah ya patuh aja. Namanya ustadz berceramah kan. Jemaah, masjid nih jangan ada rokok ya. Di rumah Allah masa rokok. Asbab sebaran.
baru naik Ustadz ke atas mimbar, rokok langsung kan, asbak rokok langsung dibagikan. Iya kan? Banyak masjid seperti itu. Tapi ini Ustadz orang lain, bukan dai yang sudah biasa di masjid ini. Pagi-pagi sudah apa? Memberikan instruksi. Jemaah mungkin iya saja, habis itu pergi ya. Pekan depan Ustadz yang sudah rutin di masjid ini, dia perokok. Apa efeknya? Lagi-lagi jemaah ini patuh ke Ustadz yang sudah rutin. Kenapa? Karena mereka lebih percaya, karena mereka lebih simpati. Maka kalau kita punya target mau merubah orang lain, jangan pagi-pagi sudah mau nyuruh-nyuruh orang. Kita ini siapa nyuruh-nyuruh orang? Masuki hatinya dulu, tembus dadanya, bersemayam di hatinya. Kalau dia sudah simpati dan senang dengan kita, apapun yang kita suruh dia kerjakan. Bahkan kadang dia tiru gaya kita. Jadi nggak pagi-pagi hari kita sudah tawasau bil haq. Jadi bangun persaudaraan, keakraban, peduli. Oh, anaknya sakit, kita kunjungi, kita bantu obatnya. Lama-kelamaan baik sekali Pak Bapak itu ya. Sudah bagus hubungan dan dia sangat simpati dengan kita. Kita masukkan nasihat sedikit-sedikit. Bagusnya kayaknya begini. Sebaiknya ini kita lakukan. Beransur-ansur dia berubah. Walaupun ada saja orang-orang yang Allah takdirkan terjadi akselerasi perubahan, ada. Tapi secara normal seperti itu. Manusia tidak siap patuh kepada orang yang belum dia kenal. Tidak siap patuh kepada orang yang belum dia simpati. Tidak siap patuh pada orang yang belum dia idolakan. Jadilah kita dulu idola dia. Insya Allah mudah itu memperbaiki. Di dunia pendidikan juga begitu. Rata-rata anak-anak kalau ada guru baru, kerjanya guru baru. Ya, jangan sosok pintar lah guru baru. Jangan berlagu. Bangun kasih sayang dulu. Kalau sudah cinta anak-anak itu sama guru itu, sepatu guru itu disemirnya tuh sama anak. Ya, tapi kalau guru baru, diumpetinnya sepatu kita. Sabar. Besok ngajar lagi, kasih oleh-oleh, kasih hadiah. Lama-kelamaan anak itu satu persatu cinta sama kita. Tinggal suruh, tinggal larang aja. Itu tabiat manusia seperti itu. Maka masuklah dengan kasus yang kedua tadi. Ada saudara kita, pemilik kita, kayaknya terlibat sihir. Apalagi kalau dia yakin dengan itu. Susah merubah, mengganti keyakinan itu. Kalau dia tidak menganggap kita lebih baik dari dia, kalau dia tidak menganggap kita lebih mantap dari gurunya misalnya, dia dapat ilmu sihir itu dari gurunya, hebat sekali. Kenapa ada sebagian ulama atau katakanlah sebagian kiai akhirnya terperosok kepada syirik? Imam Ibnu Jauzi menuliskan dalam bukunya Talbisul Iblis. Yang diperdaya oleh iblis itu bukan orang bodoh saja. Bagaimana iblis memperdaya para ulama? Dengan apa? Memunculkan seperti mirip-mirip mukjizat. Ya, kan kita dengar cerita-cerita katanya ada kiai bisa jalan di atas air. Sekarang itu jadi modus untuk menguasai jamaahnya. Dibikin cerita-cerita entah apa oleh murid paling setianya. Kiai kita ini bisa berjalan di atas air. Tapi nggak ada satu pun yang pernah menyaksikannya. Ada karomah-karomah yang dibuat-buat ceritanya. Demi apa? Demi menundukkan orang. Pandai. Di situ setan masuk. Ada orang yang di mihrabnya tiba-tiba ada makanan. Iblis yang memperdaya. Amal soleh saya udah semakin mantap kayaknya. Ada makanan. Itu ujian talbisul iblis. Kalau ada orang mendapat rezeki tak terduga, dia semakin dekat kepada Allah, semakin menyembah Allah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia semakin merasa pede dengan amal solehnya, itulah terbuka jebakan iblis. Kawan kita, saudara kita terlibat dengan syirik atau sihir semacam itu, syirik itu. Kita selaku saudara punya tanggung jawab lah untuk menyelamatkan dia semampu kita. Cuma langkah-langkah tadi tetap saja itu. Tingkat pengaruh kita memperbaiki dia kalau kita belumlah menjadi seorang yang dianggapnya sebagai panutan dan rujukan, memang minim biasanya tingkat pengaruhnya. Apalagi kalau sampai dia melawan dan mungkin akan memudaratkan kita,
baru kita mengambil pilihan menghindar. Tapi tanggung jawab moral pertama kita mesti merubah. Cuma jangan harap hari ini dia langsung berubah. Ya, doa, ya pendekatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyandang status as-sadiqul amin di Mekah sebelum jadi nabi. Tidak ada satupun orang yang memungkiri kejujurannya, keamanahannya. Tidak ada yang memungkiri. Dedengkot kafir Quraisy itu kalau mau pergi kemana saja ke luar negeri, ya dalam konteks dahulu, itu barang-barang berharganya dititipkan ke rumah Rasulullah. Bahkan sudah jadi nabi itu masih ditulis juga malam Rasulullah hijrah kan, apa yang diamanah oleh Rasulullah kepada Ali, besok pagi tolong dikembalikan amanah orang ini. Berarti tahun ke-13 kenabian itu masih nitipin sama Rasulullah, padahal pembangkangan mereka sejak tahun 5 kenabian. Tahun ke-4 kenabian ketika Rasulullah tahun ke-3 ke-4 kenabian sudah mulai dakwah terang-terangan, itu sudah mulai perlawanan. Masa tahun ke-13 kenabian masih nitip barang? Saking percayanya. Sudah segitu statusnya, tidak mudah merubah orang sekampung, paman kandung. Jadi, bila kita ingin merubah sebuah masjid, merubah sebuah masyarakat, butuh membangun kepercayaan. Jangan pagi-pagi sudah berfatwa. Anak pribadi merasakan ini dengan kawan-kawan ya. Ada yang pernah pengalaman pagi-pagi sudah, ini halal, ini haram, ini bid'ah. Habis itu nggak ada undang-undang lagi. Tapi masuk dalam hal-hal yang tidak diperselisihkan, masuk melalui jalur Quran. Quran tidak ada yang diperselisihkan. Baca Quran yang baik, hafal Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah, mulai simpati. Rapikan sholat wajib. Jangan kita nggak baca bid'ah dulu di pagi-pagi hari, nggak baca merek-merek kelompok dan jamaah organisasi. Setahun 2 tahun, alhamdulillah dengan kawan-kawan di kota Payakumbuh itu masjid-masjid besar tidak ada satupun asbak rokok. Akhirnya masjid lain itu pengaruh. Pengurus masjid yang awalnya perokok berat hilang rokoknya. Setelah kawan-kawan merasakan kalau pendekatan fatwa melawan masyarakat itu, melawan masjid itu. Walaupun anak dari keluarga orang Muhammadiyah tulen ya, tapi kalau sholat tarawih kita tidak pernah, anak pribadi dengan keluarga dengan istri kita tidak sholat tarawih 4-4 karena secara dalil sangat lemah itu sholat tarawih 4-4. Di kota kita di Payakumbuh itu sholat tarawih 4-4. Tahun 2001 kita pulang, kita perbaiki dengan kawan-kawan pelan-pelan. Setelah mereka percaya dengan kita, baru diajak sholat 2-2. Sekarang masjid-masjid besar di kota Payakumbuh sholatnya 2-2. Mau 8 rakaat atau 20 silahkan. Malah sekarang sudah mulai mau sholat lebih panjang. Ada juga kita coba di kampung lain yang kita belum eksis di sana. Kita kasih ceramah di awal Ramadan tentang sholat itu. Malam itu sholat 2-2 bersama kita. Pas kita pergi, sisa 29 malam lagi mereka 4-4. Nggak mudah memang. Perlu dia percaya dulu dengan kita disimpati dulu, kita diidolakan dulu. Wah, ya. Nah ini memang pelajarannya betul-betul seperti itu. Nah, saya yakin makanya besar pengaruhnya persaudaraan Islam. Saling mencintai, saling tolong menolong, banyak program-program besar umat Islam bisa diselesaikan. Allah alam bisawab. Ya, jazakallah Ustaz. Tapi ini akhwat dulu yang nanya ya. Prioritas. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan dari akhwat Ustaz. Yang pertama adalah tadi dijelaskan bahwa salah satu ciri muslim adalah asidda wa'al kufar. Kemudian apa batasan pergaulan dengan orang kafir? Apakah boleh berkawan akrab dengan orang kafir? Misalnya sampai curhat masalah pribadi, bahkan sampai diundang menginap di rumah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya membuka jilbab di hadapan wanita kafir? Wallahu a'lam bishawab. Hukum asli atau hukum dasar hubungan antara kita dengan ahlul kitab. Ini para ulama juga berbeda pendapat. Ana mengambil pendapat beberapa ulama, di antaranya Dr. Syekh Qatawi.
hukum asli antara kita dengan ahlul kitab adalah damai. As-silmu. Al-aslu fil alaqati bainana wa bainahum min ahlil kitab as-silmu. Hukum dasar antara kita dan ahlul kitab adalah damai. Juga masuk dalam hal ini orang-orang musyrik, hukum asalnya damai. Pengecualiannya orang-orang yang memerangi kita, yang mengusir kita dari kampung kita, yang bersekongkol menganiaya kita, maka orang-orang itu hukum dasarnya berubah lagi, tidak damai, baru keras atau memusuhi. Maka teman-teman sama kerja, sama kuliah, tetangga kita, hukum asal kita dengan dia damai, tidak dihalangi dalam surat Mumtahanah ya. Tidak terlarang kita kepada orang-orang yang tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, tidak bersekongkol bekerjasama mengusir kita. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Boleh kita berbuat baik pada mereka, berlaku adil. Maka ya berhubungan baik, saling memberi hadiah, bertegur sapa, mengurangi kesedihannya, mengucapkan penghargaan dan selamat atas kebahagiaannya. Bisa menginap selama asli memang selama ini damai aja, pun tidak ada dia berkhianat di belakang kita. Rasulullah SAW datang kepada Yahudi Bani Nadir minta tolong untuk membantu membayarkan diat 200 ekor onta karena seorang sahabat salah bunuh 2 orang, masing-masing 100. Nggak kebayar sama sahabat ini, dan Rasulullah juga bisa membantunya semuanya. Pergi Rasulullah SAW dengan Abu Bakar ke Bani Nadir, ke Yahudi. Karena hubungan aslinya mereka damai, saling menolong. Dalam piagam Madinah itu juga dituliskan. Datang, bantu dong. Berapa bisa? Nah, Bani Nadir, tunggu sebentar. Masuk mereka ke dalam bentengnya. Rasulullah menunggu dengan Abu Bakar di balik tembok. Rupanya mereka ke dalam tidak pergi berunding untuk membantu berapa ekor nih. Tapi mereka siap membunuh Rasulullah. Mereka salah seorang mengambil batu besar naik ke atas untuk dijatuhkan ke kepala Rasulullah. Ini diinformasi oleh malaikat Jibril. Langsung berdiri Rasulullah, Umar, Abu Bakar, langsung bertolak ke Madinah, kumpulkan pasukan 2000, kepung Bani Nadir dan usir dari Madinah. Hanya Bani Nadir saja yang brengsek, mereka aja. Yahudi Bani Quraidah, Yahudi kecil-kecilnya, nggak ada yang diusir dari Madinah, nggak ada yang diperangi. Jangan pula disambil di tengah jalan. Ini Yahudi juga nih, hantam langsung. Enggak, yang bersalah dia aja. Jadi kalau ada Yahudi membantai saudara kita di Palestina, jangan kita angkat senjata ke Singapura, ada Yahudi dekat situ. Tidak ada hak kita untuk. Hukum asli antara kita dengan mereka damai selama mereka tidak menganiaya kita. Nah, teman kerja juga begitu, kalau jelas-jelas silakan. Nah, tinggal tentu kita tetap membatasi. Ada yang halal, ada yang haram dalam makanan. Nah, terkait aurat, mayoritas ulama memang menganjurkan agar tetap menutup seluruh aurat. Ya, untuk wanita di hadapan wanita-wanita musyrik atau non muslim. Nah, ada sebagian membolehkan kalau mereka aman, tapi kalau anak pribadi mengambil pendapat ya. Kalau sesama wanita muslimah itu tidak apa-apa. Walaupun sesama wanita muslimah, kalau ada di antara wanita itu yang suka menyebutkan aurat orang lain ke orang lain, nah itu, maka bila bertemu orang seperti itu sudah harus kita tutup. Ada juga sebagian muslimah itu dia cerita-cerita ke orang lain. Si fulana itu rambutnya segini kan. Sesama muslimah ini. Karena pas pertemuan misalnya bertemu nih umahat saja gitu kan buka jilbab itu. Rupanya ada di antara yang hadir itu suka nyeritain aurat orang ke orang lain gitu, ke laki-laki lain. Kalau ketahuan seperti itu, walaupun muslim sekalipun, kita juga sudah harus waspada dengan wanita seperti itu. Nah, standarnya sebenarnya menutup aurat berat saja untuk wanita itu sesama muslimah. Ya. Nah, itu juga seharusnya tentu diprioritaskan curhat yang sangat pribadi itu ke sesama muslim harusnya. Jadi level persaudaraan kita tuh level persaudaraan iman dulu. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, baru di bawah itu persaudaraan Islam ya. Sesama muslim. Ada di bawah itu lagi persaudaraan kemanusiaan, ukhuwah basyariyah. Kita sama manusia ini aslinya bersaudara. Maka tentunya sesuai dengan level ini kita curhatnya. Ya. Jangan sampai
Ini skala prioritas juga nih. Tentu diutamakan kita curhatnya sesuai kepada saudara seiman, bukan sampai kepada non muslim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Ini sudah ngantri pertanyaan ya. Tapi waktunya tinggal setengah jam lagi nih. Siapa aja mau nanya? Angkat tangan. 1, 2, ya. Silakan. Jazakumullah khairan. Ustaz, saya punya satu pertanyaan aja nih Ustaz. Tapi entah kenapa selama ini belum nemu jawabannya. Mungkin karena ini kurang semangat nyari artikel. Jadi masalah ukhuwah Islamiyah kan sebetulnya pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman Ali, pun telah terjadi suatu fitnah yang luar biasa yang sampai saat ini otak Anda nggak bisa paham apa yang sebenarnya terjadi. Jadi mohon Ustadz mungkin kasih pencerahan tentang kenapa seperti perang Jamal itu bisa terjadi. Sampai bisa terjadi itu bagaimana bisa gitu loh. Mukmin berperang itu kan bukan cuma tonjok-tonjokan tapi bunuh-bunuhan ya. Niatnya itu sudah sampai ke sana. Itu bagaimana bisa gitu Ustadz? Tolong. Pertanyaannya dua Ustadz. Yang pertama tadi dijelaskan tentang Abdurrahman bin Auf yang ditawarkan istri dan harta ya. Nah kalau kita lihat percakapan itu kan kedua belah pihak paham gitu ya, sehingga Abdurrahman bin Auf enggak, oh ya mumpung nih, akhirnya diambil gitu ya. Nah gimana kalau kejadiannya kita ingin seperti itu tapi saudara kita itu kayaknya nerima terus gitu ya. Jadi nggak saling paham gitu ya. Nah keenakan gitu ya. Nah gimana cara yang baik, apa kita berhenti berbuat baik atau kita nasihati bahwa sebenarnya persaudara itu saling gitu lah, bukan bertepuk sebelah tangan seperti itu. Nah yang kedua di surat Al-Anfal kalau nggak salah ya, tentang perang ya, itu kan katanya kalau mukmin itu 100 bisa mengalahkan 1000 atau bagaimana gitu ya. Nah itu minimal kan 1/2 gitu Ustaz. Kita bisa mengatakan 1/2 atau 10/20. Jadi tidak bisa dikecilkan jadi 1/2. 1/2 berbeda dengan 10/20 gitu. Nah ini mohon pencerahan. Ya, jazakallah pada Mas Agil dan Pak Indri. Pertanyaan pertama Ustadz, Mas Agil minta dijelaskan mengenai perang yang antara Ummul Mukminin sama Ali ya. Kemudian yang kedua dari Pak Indri, yang kalau saudaranya tidak mengerti gitu, apakah terus berbuat baik seperti itu atau seperti apa seperti itu. Kemudian di surat Al-Anfal mengenai perbandingan Muslim sama kafir, perbandingan yang benar itu menurut ayat ini seperti apa? Terima kasih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terkait fitnah yang sudah berawal sejak di akhir masa Utsman, kemudian masa Ali, sebenarnya itu sudah diisyaratkan sebelumnya Rasulullah SAW akan adanya fitnah. Di antaranya hadis Huzaifah yang mengabarkan yang Huzaifah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, di saat orang lain semuanya bertanya tentang kebaikan. Huzaifah sendiri menanya tentang keburukan. Apakah setelah kita dalam kebaikan ini, dulu kita dalam keburukan jahiliyah, lalu Rasulullah datang, lalu kita dalam kebaikan. Setelah kebaikan ada keburukan? Ada, kata Rasulullah. Setelah keburukan ini ada kebaikan lagi? Ada lagi. Tapi nanti akan ada ada berdebu gitu ya. Ada bahasa Rasulullahnya itu dakhan. Ada situasi ya, fitnah begitu. Juga pernah dalam hadis lain Rasulullah SAW pernah istirahat di dekat sebuah sumur di dalam sebuah kebun. Lalu disuruhnya seorang sahabat untuk menjaga di pintu. Kalau ada yang minta izin masuk, tanya dulu ke saya. Kalau Rasulullah duduk, kemudian ada yang minta izin masuk satu. Lalu sahabat ini datang kepada Rasulullah, nanya, ada yang minta izin masuk. Siapa itu? Abu Bakar. Beritahu dia masuk surga. Maka silakan masuk. Anda masuk surga, kata. Masuk. Duduk di samping Rasulullah. Lalu al-Maslah itu datang lagi. Ada yang minta izin. Umar. Lalu sahabat itu datang kepada Rasulullah. Ada yang minta izin masuk. Siapa? Umar. Beritahu dia masuk surga.
Lalu yang ketiga datang lagi ketok pintu. Umar duduk sebelah sana. Utsman minta izin masuk. Lalu sahabat ini tanya dulu kepada Rasulullah, ada minta izin masuk. Siapa? Utsman. Katakan masuk surga, tapi dengan adanya fitnah dan permasalahan. Lalu Utsman, di sini udah penuh nggak bisa duduk. Utsman duduk di depannya. Para ulama hadis menafsirkan ini posisi kuburan mereka. Ini berdampingan di Masjid Nabawi. Utsman di depan di Baqi'. Banyak hadis-hadis tentang ini. Kemudian salah satu referensi yang bisa kita baca terkait dengan masa-masa fitnah Utsman, Ali, apalagi orang kadang sudah terlanjur membaca literatur dari orientalis ya, yang menuduh Utsman itu KKN, nepotisme. Itu kurang ajar sekali, yang berani-berani menjatuhkan vonis kepada Utsman. Siapa dia di hadapan Utsman? Utsman paling mulia setelah sahabat yang lain. Setelah yang bertiga ini, tidak ada yang lain, pasti di bawah Utsman levelnya. 2 anak Rasulullah dia nikahi. Sampai Rasulullah setelah meninggal anak yang ketiga, yang kedua, kalau masih ada anak saya nikah lagi dengan Utsman. Utsman yang Rasulullah mengatakan malaikat malu bertemu dengan Utsman. Kalau Umar, setan takut bertemu dengan Umar. Kalau Utsman ini malu. Rasulullah pernah duduk satu hari di depan rumah, di dalam rumahnya, begini, kakinya melonjak, kaki atau dalam riwayatnya bagian pahanya terbuka. Abu Bakar bertamu, nggak diperbaikinya. Umar masuk, nggak diperbaikinya. Utsman masuk, dia turunkan. Rupanya ini dilihat oleh Fatimah. Kenapa ketika Utsman seperti itu? Ya, saya malu dengan seorang laki-laki yang malaikat malu dengan dia. Keutamaan Utsman tidak diragukan lagi. Hijrah ke Habasyah, juga hijrah ke Madinah. Dan dia dihitung juga sebagai Ahlul Badar. Ahlul Badar itu diampuni oleh Allah SWT segala dosanya. Dan dia kabarkan masuk surga oleh Rasulullah di antara yang 10 itu. Siapa Utsman? Nepotisme itu dari mana? Semua gubernur yang diangkat oleh Utsman adalah gubernur-gubernur yang juga gubernur di masa Abu Bakar dan Umar. Hanya saja Utsman ini dia kabilahnya besar, sehingga banyak orang sekabilah dengan dia. Ini pemikiran orientalis. Maka salah satu rujukan yang paling aman dibaca tentang ini adalah buku Al-Awasim Minal Qawasim. Anda nggak tahu apa sudah diterjemahkan bahasa Indonesia tidak? Anda punya bahasa Arabnya? Belum ya? Susah. Itu ceritanya jelas. Ini riwayat. Seluruh referensi yang ada di UIN, di IAIN, seluruhnya orientalis. Menjelekkan Utsman. Nah, kalau dibaca buku Awasim Minal Qawasim itu bagus kan. Selamat kita dari isu. Lagi-lagi ini kan rekayasa, pengalian berita. Al-Awasim Minal Qawasim. Buku tidak tebal sini. Kemudian dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita tidak bicara tentang sahabat karena mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Sahabat statusnya beda. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat tidak bicara. Mereka berijtihad tersalah. Aisyah pun kan setelah terlanjur perang balik lagi setelah itu. Perangnya Ali dengan Utsman dengan Muawiyah itu juga fitnah. Maksudnya fitnah sedang menimpa umat Islam. Sahabat-sahabat senior yang as-sabiqun al-awwalun kan sudah pada meninggal, sudah pada syuhada. Ada juga yang sudah tersebar ke berbagai penjuru. Jadi situasi itu. Maka sikap Ahlussunnah wal Jamaah tentang mereka ini diam. Itu akidah kita. Sahabat tidak boleh kita bicara. Radhiyallahu anhum. Allah ridha, itu kita marah. Memang kita siapa? Nah itu posisinya pembicaraan tentang fitnah sejak di ujung masa Utsman masuk masa Ali yang juga. Padahal bahkan juga buku-buku orientalis itu atau referensi-referensi dipakai di tanah air atau di banyak tempat juga sangat-sangat tidak ada, lupa menyebutkan sepak terjang mereka ini, futuhat, ya, kemenangan-kemenangan di masa Utsman apa saja, kemenangan di masa Ali, lupa. Emangnya mereka berperang sama mereka aja kerjanya? Kok sampai Utsman sekian tahun jadi khalifah, Ali sampai sekian tahun? Kota apa, negeri apa yang dibukanya, yang direbutnya? Itu jadi lupa pembicaraan. Yang fitnah ini yang terus diulang-ulang. Dan kalau dalam sejarah kebudayaan Islam, kurikulum SKI di madrasah-madrasah ini sering diulang-ulang. Karena pembuat kurikulum orang orientalis. Akhirnya itu yang nempel di kepala kita.
Nah, kalau suatu hari kita bikin kurikulum pakai awasim minal kawasim, ya, al-kawasim minal awasim minal kawasim, penjaga dari berbagai fitnah. Nah, itu sikap Ahlussunnah wal Jamaah terkait para sahabat. Itu sebabnya kemudian kita tidak menemukan ulama-ulama besar membicarakan ini. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Ar-Ruh, nggak salah, ya, menceritakan di bukunya itu mimpinya Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz mimpi bertemu Ali dan Muawiyah dalam mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan di buku Ar-Ruhnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Umar bin Abdul Aziz melihat Ali keluar dari Muawiyah keluar dari mahkamah itu dalam keadaan tersenyum, dan kemudian Ali keluar dari mahkamah itu juga dalam keadaan tersenyum. Jadi heran Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz ditanya, Muawiyah kok wajahnya ceria? Allah telah mengampuni saya. Lalu keluar Ali, Allah telah merahmati saya. Jadi satu diampuni, satu disayangi. Itu mimpi Umar bin Abdul Aziz, dituliskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam buku Ar-Ruh. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi permasalahan ini ya seperti itu, tidak banyak bicara. Hikmahnya saja itu memetik hikmah dari kan fakta terjadi. Nah, Ya. Rahasianya apa mungkin apa? Tingkatannya bagaimana mungkin kita ya tidak tahu, tapi hikmahnya kemudian begitu. Jangankan di saat Rasulullah sudah tidak ada, di saat Rasulullah masih hidup, bukankah hampir bertempur Aus dan Khazraj pulang dari sebuah peperangan, lalu mereka sedang istirahat di dalam perjalanan, salah seorang bercerita tentang pertempuran tadi, menceritakan kepahlawanan. Oh tadi si anu, ibaratnya kalau bahasa kita ini meloncat, ini menerkam, ini berceritalah mereka tentang kehebatan pertempuran tadi. Tanpa mereka sadari, iblis masuk dalam pertemuan itu, mulai menceritakan peperangan Aus dan Khazraj. Oh dulu waktu yang perang Aus, ya ini menerkam bapak ini. Balas-balas, Aus membalas cerita, Khazraj membalas, sampai akhirnya ngambil pedang mereka, mau perang lagi. Sampai berita ke Rasulullah, dan Rasulullah datang. Abidan awal jahiliyah wa ana hayyun baina adhurikum, kata Rasulullah. Ini ajakan-ajakan jahiliyah, aku masih hidup. Lalu dibawa oleh Rasulullah berjalan kaki 2 hari 2 malam, tidak henti-henti. Jalan kaki, jalan. Sampai mereka lupa pertikaian. Sudah letih baru mereka istirahat. 2 hari 2 malam. Selesai perang Khandak juga berselisih paham para sahabat kan terkait sholat asar di Bani Quraidah. Itu sahabat orang-orang mulia semuanya. Potensi berbeda itu mungkin sekali. Tinggal lagi disalurkan kemana nih potensi perbedaan ini. Diapakan mensiasatinya? Rasulullah masih ada saja, mungkin mereka bertikai. Hampir mereka bertumpah darah. Coba ini jaraknya dengan Rasul sudah sejauh itu. Dan Rasulullah kan juga sudah mengatakan, setan putus asa sudah untuk disembah di Jazirah Arab. Tapi untuk mengadu sama kalian, mungkin. Ditambah lagi, pasukan dan pengikut itu kan sudah bukan sahabat lagi semuanya. Udah tabi'in, orang-orang Islam baru masuk. Ada asar, Anda pernah mendengar ceritanya, mungkin saya jalani pernah baca atau rujukan. Ada orang yang memprotes kepemimpinan Ali yang dianggap banyak permasalahan. Maka jawabannya Imam Ali begini. Dia membandingkan di masa Umar. Di masa Umar kenapa itu? Mantap sekali. Maka dia jawabnya, di saat Umar khalifah, rakyatnya itu saya, rakyat. Tapi di saat saya khalifah, rakyatnya itu ya, seperti kamu ini. Lebih kurang gitu. Jadi kualitas umatnya juga sudah menurun itu. Orang-orang pilihan sudah tersebar kemana-mana atau sudah para syahid meninggal dunia. Jadi Rasulullah juga sudah memprediksi akan ada fitnah. Maka sikap orang beriman seperti itu. Kemudian lagi kita tambahin lagi bahwa yang namanya Islam sudah baku. Ya, di samping kita nggak akan berbicara dan tidak akan komentari kesalahan atau ijtihad para sahabat. Nah, jangan sampai ada umat Islam yang ngeles. Nah gitu. Itu aja mereka perang. Kenapa kita enggak? Nah, itu kan jelas itu. Rujukan kita kan jelas para Rasulullah, para sahabat yang salafus saleh. Itu barangkali. Terus yang kedua, rupanya ini tidak
ta'awun tapi sebelah ya. Bertepuk sebelah tangan rupanya. Kan kita juga belajar ya, belajar maksudnya ketika kita peduli itu bagian dari membagi cinta kita. Ikhlas dan ketulusan kita terus kita jaga. Tapi memang kalau ada orang-orang yang juga yang seperti kita katakan tadi malam itu az-dzauq ya. Perasaan yang halus itu belum dimilikinya, tentu bergeser pula dulu. Bagi yang punya jiwa besar ya terus saja berbagi. Namanya juga semua berproses itu. Orang-orang yang dzauq ini belum dimilikinya ya tentu proses persaudaraan kita dengan dia juga terus ditingkatkan. Dilatih juga melalui siapa. Bersaudara itu ya di samping menerima ya memberi juga gitu. Harus ada hamzah wasolnya itu. Ada tukang sambungnya kayak orang lain. Kalau kita tentu mungkin nanti akan rusak juga hati ya. Kalau berkeseringan tentu bisa turun dulu dikit tingkat persaudaraan. Kalau ada orang-orang yang sudah melampaui batas lah itu. Tidak dalam saat kita susah dia justru tidak berada di samping kita. Tidak akan kita musuhi dia, tapi itu bagian dari persaudaraan yang sedang berproses. Ya Allah alam. Oh ya, perbandingannya. Memang tidak sama sih memang. 20 lawan 40 dengan 1 lawan 2 tidak secara tidak persis sama gitu ya. Tapi secara rumus sederhana memang Al-Quran mengatakan itu dalam keadaan kuat itu 100 kalian bisa mengalahkan 1000 gitu. 1000 kalian bisa mengalahkan 10.000 seperti itu, atau 10 bisa mengalahkan 100. Jadi rasionya 1 banding 10. Tapi bukan berarti ketika seorang langsung bisa mengalahkan 10 itu berat itu. Tapi itu kan rasionya. Di Salma rasionya 1 banding 2. Digambarkan oleh Al-Quran 100 mengalahkan 200, 1000 mengalahkan 2000. Perumpamaannya dalam jumlah yang agak besar. Iya kan? Bukan 1 mengalahkan 2. Karena 1 mengalahkan 5 berat gitu. Tapi kalau dalam komunitas besar terjadi kan? 1 mengalahkan 30 terjadi. Ketika 7.000 memukul mundur 200.000. Mungkin jumlah seperti itu. Ketika 30.000 memukul mundur 200.000 juga terjadi. Ketika 300 mengalahkan 1.000 juga terjadi. Dalam jumlahnya agak besar. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan katsiran pada Ustaz Irsyad. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Barangkali ada ikhwah yang mau bertanya lagi, silahkan. Ditanya. Mumpung ini Pertanyaan bebas kali, pertanyaan bebas bukan ukuah aja. Terakhir. atau pertanyaan anak apa Itu ada yang bilang Ada yang satu lagi. Ada orang Jepang. Kemarin dalam salah satu hadis dikatakan saling mencintai dengan roh Allah. Saya baca di ini ma'arruhillah. Itu bisa dijelaskan artinya mencintai dengan roh Allah itu seperti apa? Ya, wallahu a'lam bishawab ya. Salah satu kriteria orang bersaudara yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada kemarin itu mereka tahabu biruhillah ya, dengan ruh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini kan ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruhnya ke kita. Jadi maknanya biruhillah itu karena bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa, karena ada penjelasan berikutnya, min ghairi arhamin, itu penjelasan tambahannya. Enggak ada hubungan rahim, artinya tidak saudara kandung. Wala amwalin yata'atawnaha bainahum. Enggak juga ada uang yang menyambungkan mereka. Jadi semata-mata karena persaudaraan lillahi ta'ala. Nah, enggak ada kepentingan yang mempertautkan mereka, karena bukan beradik kakak, juga bukan karena kerjasama bisnis seperti itu. Karena selama ini orang bisa akrab tuh dulu secara umum itu yang biasanya orang akrab karena ada hubungan
adalah hubungan kaitan-kaitannya itu. Jadi itu semata-mata karena kita ini makhluk Allah, bersaudara dan sama-sama beriman. Allah alam. Jazakallah Ustaz. Sebenarnya ini masih ada satu pertanyaan dari Akhwat. Pertanyaannya agak mirip sama pertanyaan Mas Makrus. Mungkin juga sudah dijawab, tapi ada baiknya saya bacakan, barangkali Ustaz mau menambahkan. Pertanyaannya adalah bagaimana sebaiknya sikap kita pada muslim yang masih mengamalkan hal-hal yang berbau syirik? Apakah ada batasan dalam berukhuwah Islamiyah kepada mereka? Seperti itu. Kemudian kemarin juga Akhwat bertanya juga seperti itu, yang berkaitan dengan fikih prioritas Ustaz. Jadi kan yang kemarin tentang cara-cara dakwah itu ada yang misalnya melalui budaya misalnya atau novel karena berdekatan sunnah. Akhir-akhir ini kan gambar komik atau karikatur itu cukup marak juga digunakan untuk sarana dakwah. Tapi kira-kira hukumnya menggunakan gambar-gambar seperti itu bagaimana? Ini pertanyaan seperti itu. Silakan Ustaz. Ya, tadi yang pertama terkait saudara-saudara kita yang masih melakukan hal-hal yang berbau syirik ya. Sejauh mana pergaulan persaudaraan kita dengan dia. Ya, salah satu bentuk persaudaraan kita dengan dia adalah ingin memperbaiki dia semampu kita kan? Seperti tadi pertanyaan yang di awal dengan ukhuwah tadi. Salah satu bahwa kita bersaudara dengan dia, kita mencintai untuk diri kita yang juga sesuatu kita cintai untuk diri dia. Kita senang masuk surga, kita juga senang dia masuk surga. Maka pergaulan kita dengan dia adalah dalam rangka mengislah dia, memperbaikinya dengan segala kemampuan yang memungkinkan. Jangan pernah kita meridhoi dan merestui kesyirikan yang dilakukannya. Misalnya ada semacam reward dengan senyuman atau terpujilah oleh kata-kata kita perbuatan itu. Bahkan kita harus mulai menyelipkan ini perbuatan kayaknya syirik ini. Cobalah tanya ke ulama tadi. Jadi itu tanda kita bersaudara, tidak membiarkan dia dalam kesalahan. Nah, itu yang terkait. Ya. Ini yang pertanyaan apa tadi ya? Pertanyaan apa hukum tentang membuat patung, boneka atau menggambar makhluk bernyawa nanti dikaitkan dengan tadi yang komik ini kan sangat bermasyarakat, jadi membuat ilustrasi atau patung Ya. untuk dakwah. Ya. Jadi ada bedanya pembahasan terkait patung. Kalau patung para ulama itu sepakat tentang haramnya. Tapi kalau boneka, nah, banyak ulama yang membolehkan boneka itu kan sifatnya mainan. Jadi ketika dia terhina kan, misalnya alas kaki, gambar makhluk itu alas kaki. Jadi alas kasur tidak ada masalah. Dia terhina kan, ya. Kalau patung udah jelas, nggak boleh. Kalau mainan, boneka-boneka itu masih dibolehkan oleh para ulama karena dia terhinakan dengan dimainkan. Nah, adapun gambar dari sini perselisihan. Karena para ulama yang menganggap mengharamkan itu karena faktor diagungkan, dibesarkan, ya, dihormati atau bahkan sampai pada tingkat disembah. Itu salah satu faktor pengharamannya. Dan kaum-kaum yang lain itu yang mereka lakukan di masa lalu. Nah sekarang kalau gambar tidak tiga dimensi, gambar saja, nah, ini dipersisikan oleh para ulama. Ya, banyak membolehkan untuk standar kebutuhan saja. Kalau yang mengharamkan itu sampai ke pas foto pun sudah haram kan. Makanya ada ulama yang saya katakan itu tidak mau berfoto sehingga dia tidak punya paspor dan tidak bisa pergi kemana-mana. Nah dia mengharamkan gambar tadi. Kalau dia hidup di Arab Saudi ya dia bisa haji, tapi kalau hidup di negara lain nggak bisa pergi haji dia. Ada yang kemudian mengeluarkan pengecualian, nah, boleh untuk paspor. Lalu nanti pengecualian ini berkembang karena kehidupan manusia berkembang.
Kita bertemu para ulama dulu yang mengharamkan foto ini. Lalu kemudian mereka seperti yang terjadi di Mesir, di Kuwait, maju dalam pemilihan umum untuk anggota parlemen. Ulama. Tentu mesti ada gambar kan? Baliho, poster kan? Maka itu kemudian dikecualikannya lagi. Nah, terkait komik-komik, kalau gambarnya tidak gambar penuh itu, ya tingkat pengharamannya itu sangat dasarnya tidak kuat gitu. Karena gambarnya tidak penuh, tidak seperti makhluk beneran, ya. Tidak ada manusia seperti itu gambarnya, kan nggak ada. Jadi dia agak acak-acak begitu, karikatur. Karena mengharamkan sesuatu itu mesti dalilnya jelas dan tegas. Disitulah para ulama berbeda. Bila sebuah dalil tunjukannya itu tidak jelas atau memiliki multi makna tafsir, itu tidak bisa lagi ada pemaksaan. Dalil yang mengharamkan gambar tadi itu kan berangkat dari hadis yang la'anallahul musawwirin, ya. Kalimat yang diambil dari kata-kata Allah melaknat musawwir dari kalimat sawwara. Sawwara di masa Rasulullah itu artinya bukan menggambar, tapi khalaqa, menciptakan utuh seperti makhluk, membuat patung. Allah Subhanahu wa taala menyatakan itu dalam Quran. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Apakah Allah melukis kita? Enggak melukis artinya sawwara di sana. Menciptakan kita utuh. Dia Allah menciptakan kamu dengan utuh dan membaguskan penciptaanmu. Jadi sawwara, surah di situ taswir, bukan gambar, tapi ya seperti patung. Dari alasan ini para ulama mengatakan kalau lukisan tidak haram. Yang haram adalah patung. Nah, tinggal pemakaiannya aja. Jangan berlebih-lebihan sesuatu yang, karena pribadi mengambil seperti itu. Tidak bisa ada yang memaksakan, mengharamkan itu. Dalil tegasnya nggak ada. Hanya diminimalisir. Bahkan kalau dipakai hadirin ini, tukang fotokopi terlaknat. Karena sawwara yusawwiru bahasa Arab sekarang itu artinya fotokopi. Mesin fotokopi itu alatut taswir bahasa Arab. Alat untuk mengkopi. Sawwara yusawwiru mengkopi bahasa Arab. Tukang fotografi juga musawwir bahasa Arab. Terlaknat tukang foto, terlaknat tukang fotokopi. Sementara dalil turunnya di masa Rasulullah. Ayat hadis ini di masa Rasulullah maknanya apa? Itulah hukum yang dimaksud. Tunjukannya apa? Ayat ini atau hadis ini. Tunjukannya ketika dia turun, bukan saat ini. Kalau diartikan sawwara itu melukis, masa Allah melukis kita? Allah tidak melukis kita. Jelas ayatnya, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dialah Allah yang menciptakan kamu lengkap, lalu membaguskan penciptaan. Nah, kalau anak pribadi lebih cenderung lebih ya kita tidak pasang-pasang foto juga di rumah, enggak. Kalau foto taruh di album. Tapi kita tidak bersikap keras pada orang-orang yang ada gambar, ada foto. Kalau lembaga pendidikan sekarang sekolah yang tidak ada foto presiden, repot itu sekolah. Nanti dituduh pesantren teroris. Ya. Buktinya nggak ada upacara bendera, misalnya. Tidak ada foto presiden dan wakil presiden. Nanti datang pengawas sekali dua kali jadi catatan. Lama-lama dicurigai. Termasuk teori rekayasa. Bisa aja kan? Ada orang tengah malam diletakkannya bom belakang rumah saya. Apa selesai? Lengkap tuduhannya. Jadi dunia ini sudah begitu luas. Saya tadi malam membaca sebuah tulisan seorang ulama di Mesir, ya. Banyak dalil-dalil masa lalu yang perlu dikupas ulang pemahaman dan tinjauannya. Seperti para ulama yang nggak boleh keluar dari penguasa, nggak boleh demonstrasi. Ya, itu konteksnya penguasanya khalifah. Masih tatanan Islam. Sekarang ini penguasanya adalah kaki tangan orang kafir. Apakah begitu juga pemahaman teksnya?
kaki tangan orang kafir yang kerjanya membunuh umat Islam. Apakah begitu juga konteksnya? Panjang tulisannya tadi malam. Sampai Dr. Abu Setiawan mengatakan, siapa yang mau menerjemahkan teks ini nih? Bagus sekali nih. Panjang tulisannya. Karena fatwa-fatwa ulama yang saya katakan sempit, fatwa ini memperkokoh kebatilan. Ya, memperkokoh kebatilan, memperkokoh pengusung kebatilan dan kaki tangan musuh. Negeri-negeri Islam itu lambangnya aja itu muslim yang berkuasa. Wallahu alam, entah sholat entah enggak. Jadi fatwa-fatwa masa lalu, dalil-dalil masa lalu yang teksnya seperti itu, konteksnya seperti itu, memang perlu dikaji lagi. Nah, ini kaitannya dengan perkembangan-perkembangan masa hari ini, dengan tetap memakai dalil yang sama. Ini tinjauannya seperti apa? Memang butuh para ulama duduk bersama, yang tujuannya adalah maqasid syariah Islam. Tujuan syariah Islam, tegaknya Islam, eksisnya Islam, punya izzah dan terhormatnya umat Islam, bukan hina, rendah. Nah, ini panjang kajiannya. Pas pula tadi malam ada di-share sama kawan-kawan alumni Mesir itu, dan dia akan nulis lagi besok katanya Syekh itu terkait bahwa fatwa-fatwa itu telah merugikan. Lihatlah umat Islam betul-betul dibantai di Syria. Apakah dengan begini kita masih mengambil juga dalil tidak boleh keluar dari penguasa, tidak boleh memprotes penguasa? Apakah itu juga dipahami dan itu juga dipakai dan kemudian habislah sudah semuanya dan Islam tidak ada sama sekali? Apakah tujuannya itu menegakkan Islam? Begitulah nasib umat Islam di Tunis dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khairan kasiran kepada Ustadz yang sudah memberikan pencerahan baik isu-isu domestik maupun isu-isu luar negeri. Nikah nggak ada nih. Nikah kan ya? Mau lagi untuk kawan-kawan saya. Ya, sebagai penutup saya coba bacakan kesimpulannya sedikit ya. Yang pertama adalah kita ikhwati fillah, kita harus alaikum bil jamaah fa inna syaiton al wahid. Kita harus selalu berada dalam jamaah gitu, karena kalau sendirian nanti mudah dipengaruhi oleh setan seperti itu. Kemudian poin yang kedua adalah ketika kita harus bertahap, jangan ditinggalkan seperti itu ya. Dan caranya juga mendakwahinya juga tidak langsung pada masyarakatnya, mungkin kalau ada kiai di kampung, kiainya dulu seperti yang di kampung. Kemudian caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun kepercayaan, kita mendapatkan kepercayaan, kita dicintai oleh orang yang akan kita dakwahi seperti itu. Kemudian dari akhwat, hubungan dasar hukum dengan ahlul kitab itu hukumnya adalah damai. Jadi kita boleh bergaul dengan hukumnya damai sepanjang mereka tidak memerangi kita seperti itu. Untuk akhwat juga, untuk aurat sebaiknya tidak menunjukkan aurat kepada wanita ahlul kitab atau non muslim seperti itu. Kemudian yang dari Mas Agil juga mengenai fitnah di zaman yang seperti di masanya Utsman, Ummul Mukminin dan Ali, sikap kita terutama kepada para sahabat adalah radhiyallahu an. Allah saja sudah meridhoi seperti itu ya. Dan para ahlus sunnah wal jamaah sepakat tidak berkomentar seperti itu. Dan kalau ingin membaca runutan buku yang lebih clear, lebih transparan, bukunya judulnya Al-Awasi Minal Qawasin. Al-Awasin Minal Qawasin. Kemudian mencintai dengan ruh Allah, karena kita beriman juga dasarnya karena cinta kepada Allah seperti itu. Mungkin itu saja sesi materi terakhir di Daurah Sukuba ini. Alhamdulillah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.